Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Shalom, Shalom. Baik, kebenaran firman Tuhan hari ini saya mengajak saudara untuk melihat gambar yang ada di slide ini. Apa yang saudara bisa fahami dari gambar ini? Ada seekor semut yang mengangkat atau menopang balok yang jauh lebih besar, beberapa kali lebih besar daripada dirinya. Mungkin saudara berkata, mungkinkah? Itulah yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Sekali lagi, mungkinkah? Bertalian dengan itu Bapak Ibu Saudara, maka firman ini atau khotbah pada hari ini berjudul Menembus Batas Kemustahilan. Menembus batas kemustahilan. Sesuatu yang mungkin mustahil. Sesuatu yang mungkin kita tidak bisa lakukan. Menurut logika, menurut akal, menurut perasaan, menurut yang kita tahu. Saudara-saudara, menembus batas kemustahilan. Maka satu senjata untuk bisa menembus batas kemustahilan adalah apa yang disebut dengan satu kata pendek, iman. Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 29, firman Tuhan berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Kisah ini, cerita ini tidak asing bagi kita. Namun saudara-saudara, saya kembali mengajak saudara merenung ulang kisah ini. Menempatkan atau memposisikan, dan kita berdoa semoga memang kita tidak pernah mengalaminya. Tetapi paling tidak kita bisa memasuki dunia daripada perempuan ini. 12 tahun lamanya itu bukan waktu yang singkat. Yang pertama. Lalu saudara-saudara, selama 12 tahun itu apa yang dia lakukan? Ayat 26 menjelaskannya dengan sangat terperinci.
Hal yang pertama di ayat 26 adalah berulang-ulang diobati. Garis bawahi berulang-ulang diobati. Berarti tidak hanya sekali, berulang-ulang. Kemudian oleh berbagai tabib. Tabib itu adalah orang yang punya profesi atau kemampuan menyembuhkan. Berarti bukan hanya 1-2 tabib, berbagai tabib. Kemudian telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Biasanya itu orang berkata uang bisa dicari, nyawa tidak bisa dicari. Maka dengan kata lain orang berusaha untuk menjual apa yang ada. Yang penting penyakit orang yang sakit itu bisa sembuh. Alkitab berkata semua yang ada padanya telah dihabiskannya. Namun, ini berulang kali berbagai tabib semua habis, hasilnya ada. Puji Tuhan, sembuh. Alkitab berkata namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Bapak Ibu saudaraku sekalian. Keadaan semakin memburuk. Berarti dengan kata lain wanita ini sudah ada pada satu kondisi hidup mustahil sembuh. Sudah ada pada kesimpulan itu. Mustahil sembuh. Dengan kata lain, tunggulah sampai kematian yang menjemput. Karena segala daya upaya sudah dia lakukan. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang luar biasa, ada pengharapan yang kembali muncul, bangkit. Keyakinan, kepercayaan, bangkit kembali dalam hidup perempuan itu. Maka Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah apa yang dia lakukan? Apa yang ada dalam benak, dalam pikiran si perempuan ini? Sampai akhirnya dia mampu menembus batas kemustahilan itu. Dan saudara tahu Alkitab berkata tadi sudah kita baca, sembuhlah dia. Setelah dia berjumpa dengan Kristus. Saudara-saudara, memang pengharapan itu selalu ada di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Pengharapan itu selalu ada. Jalan tertutup itu selalu bisa terbuka bagi Tuhan. Yang kelihatannya tidak mungkin, kelihatannya mustahil, di dalam Tuhan segala sesuatunya mungkin. Tapi itu tidak akan terjadi begitu saja secara otomatis. Ada bagian kita yang harus kita lakukan dan ada bagian Allah. Nah, hari ini saudara-saudara, ada bagian yang harus dilakukan oleh perempuan ini. Dan bagian Tuhan adalah menyembuhkan dia. Apa yang dia lakukan? Hal yang pertama saudara-saudara, perempuan ini memiliki apa yang disebut dengan yang pertama, pikiran. Iman. Pikiran iman. Pikiran iman itu artinya dia mengisi pikirannya dengan hal-hal yang mungkin
mungkin. Tadinya dia tidak pernah terpikir atau bagi orang lain tidak mungkin. Tapi dia coba memasukkan, mengisi ke dalam pikirannya tindakan atau pikiran-pikiran yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, perempuan itu memiliki pikiran iman kepada Yesus. Ini baru di pikirannya. Dan iman tersebut memenuhi hatinya dan pikirannya. Bahwa apabila ia menjamah Yesus, itu baru di benaknya. Apabila ia menjamah Yesus, maka ia akan sembuh. Yang ada di benak, yang ada di pikiran daripada perempuan ini adalah, kalau aku jamah Yesus, pasti aku sembuh. Ternyata saudara, pikiran itu sangat memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Para ahli psikolog mengembangkan teori apa yang disebut dengan positive thinking. Berpikir positif. Dan ternyata Alkitab juga memiliki konsep itu. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Isilah pikiranmu. Saudara-saudara, apa yang akan kita pikirkan? Atau apa yang ada di pikiran kita nanti akan mempengaruhi seluruh gerak hidup kita ke depan. Oleh sebab itu saudara, jangan ada yang mengisi pikirannya dengan hal-hal yang buruk. Jangan ada di antara kita yang mengisi pikirannya dengan kerugian, hal-hal yang membuat dia berbahaya. Walaupun kadang-kadang iblis bisa mengintimidasi kita, berbisik, menaruh pikirannya dalam pikiran kita. Sebab untuk meraih atau bagaimana kita mengalami mujizat pertolongan Tuhan, mampu menembus batas kemustahilan, maka mulailah kita yang pertama menata pikiran kita. Jangan bilang gak mungkin saya sembuh, gak mungkin saya bangkit, gak mungkin saya dapat pekerjaan, gak mungkin ada orang yang mau sama saya. Itu pikiran yang jelek. Tapi hari ini gantilah sebagaimana perempuan ini. Dalam benaknya, dalam pikirannya. Bahwa apabila ia menjamah Yesus, penyakitnya akan sembuh. Sebab apa yang ada dalam pikiran kita akan mempengaruhi tindakan kita kelak. Yang kedua, Bapak Ibu. Selain perempuan ini memiliki pikiran, diisi dalam pikirannya, ditata pikirannya dengan hal yang baik. Maka yang kedua saudara-saudara, perempuan ini memiliki bukan saja pikiran, tapi ucapan atau perkataan iman. Apa yang ada dalam pikiran kita, itu yang akan diucapkan. Makanya orang selalu berkata apa? Mikir dulu, baru ngomong. Jangan balik. Mikir dulu, pikir dulu, baru ngomong. Jangan ngomong, baru mikir. Itu biasanya salah. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-28,
dijelaskan bahwa perempuan itu mengatakan perkataan iman. Nah, perhatikan kalimat ini. Sebab katanya, ada katanya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sudah dijamah belum? Belum. Tetapi apa yang diucapkannya itu mengalir dari apa yang dia pikirkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan perkatakan engkau rugi. Bahkan kalau ada itu di benakmu, tolak dalam nama Yesus. Ketika iblis berbisik dalam hatimu, dalam pikiranmu berkata, engkau tidak akan sembuh. Tolak dalam nama Yesus. Ketika iblis berbisik, engkau akan rugi, engkau tidak akan bisa lakukan apa-apa. Tolak dalam nama Yesus. Maka dengan demikian akan naik pada level berikut, yaitu bagaimana kita berbicara, memperkatakan. Teringat kepada kisah 12 orang pengintai yang dicatat dalam Bilangan pasal 13. Dalam Bilangan pasal 13 dikisahkan 12 pengintai yang mengintai tanah Kanaan. Kita dapat melihat perkataan iman yang luar biasa dari seorang yang bernama Kaleb. Dan bandingkan juga dengan perkataan dari 10 pengintai lain. Yosua dan Kaleb tersendiri punya pemikiran. 10 yang lain punya pemikiran yang berbeda. Padahal sama-sama melihat Bapak Ibu. Sama-sama lihatnya, sama-sama pergi ke tempat itu, sama-sama memandang. Nah saudara-saudara, dalam Bilangan pasal 13 ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini perkataan iman. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi bandingkanlah dengan 10 pengintai yang lain punya konsep yang beda. Perkataannya beda. Di dalam ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Tidak dapat maju. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara-saudara, ini berbicara mengenai perkataan. Memang daerah yang mereka intai itu benarnya seperti yang dikatakan oleh 10 orang pengintai itu. Besar-besar badannya, tinggi besar, raksasa. Bagaikan raksasa. Bahkan di sana orang-orang bisa makan penduduknya sesama mereka. Ngeri. Benarkah seperti itu? Benar. Apakah Kaleb tahu itu? Tahu. Tetapi saudara, itu masalah besar.
Tetapi dua kelompok orang ini memiliki pandangan yang berbeda. Di mana bedanya? 10 orang pengintai itu fokus pada masalahnya, persoalannya. Kaleb fokus bukan pada persoalannya, tapi dia fokus pada siapa yang akan menolong dia. Saya percaya di situ beda. Taunya Kaleb, orang itu gagah perkasa. Taunya mereka kejam, juga sangat mengerikan. Tapi 10 itu melihat fokus pada masalah yang besar itu, tapi Kaleb tidak fokus pada masalahnya, tapi dia fokus pada Tuhan yang akan memberikan dia kekuatan. Saudara, apabila kita rindu mengalami mujizat, mampu menembus batas kemustahilan, mulailah memperkatakan perkataan iman yang menyatakan suatu keyakinan iman bahwa aku bisa oleh karena Tuhan berada di pihakku. Aku mampu, aku sanggup oleh karena Tuhan membela aku. Saudara, di masa sulit sukar sekarang ini, sudah sekian bulan, situasi tidak makin baik Bapak Ibu. Kondisi bangsa tidak makin baik. Kalau Bapak Ibu dengar berita-berita makin banyak. Berita terakhir yang saya dengar sudah 110.000 lebih. Hari kemarin 2.000 orang lebih positif pasien baru. Mau lihat apa? Mau andalkan apa? Gak ada yang bisa kita andalkan. Sekarang taruh perkataan dalam pikiran kita, atau kita mulai memperkatakan perkataan-perkataan iman. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi kemenangan dapat kita raih karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tinggal itu satu-satunya, gak ada yang lain. Allah sanggup melindungiku, Allah sanggup melindungimu. Tapi ada bagian kita, ikuti saja protokol kesehatan dengan baik. Walaupun saudara mungkin jadi seperti orang asing di antara kumpulan yang lain. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sekali lagi saya mau titipkan ini kepada saudara, khusus Bapak Ibu yang ada di sini. Engkau menjadi asing di antara sekian banyak orang oleh karena kita menerapkan protokol kesehatan, tidak apa-apa. Istri saya bilang kalau belanja di sana tidak ditemukan lagi ibu-ibu yang pakai masker. Jadi kayak lain kita sendiri. Tidak apa-apa. Itu bagian kita. Jangan kita tuntut Tuhan menolong kita kalau kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan, lakukan dengan baik. Di luar itu Tuhan punya urusan. Perkatakan sekarang, aku sanggup, aku yakin, aku percaya Tuhan pasti membela. Itu pikiran dan perkataan. Ternyata tidak cukup. Tidak cukup hanya sekedar tahu, tidak cukup hanya sekedar berkata-kata. Tapi yang terakhir, kita harus memiliki apa yang disebut dengan action. Action itu tindakan, miliki tindakan iman. Tidak cukup hanya berangan-angan. Tidak cukup hanya menghayal. Kita duduk sore-sore di bawah pohon rambutan. Ditiup angin sepoi-sepoi. Ada kopi panas. Ada goreng pisang. Dan sejenisnya. Sambil kita mengangkat kaki tinggi-tinggi ke atas bagian pohon itu. Lalu kita menghayal sampai ke langit yang ketujuh.
Terjadikah sesuatu? Tidak terjadi. Tapi bolehkah menghayal seperti itu? Boleh. Tapi jangan orang Batak bilang lalap hanya menghayal. Lalap hanya menghayal. Nah saudara-saudara, Yakobus pasal 2:17 bilang begini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tidak ada artinya. Juga Yakobus pasal 2:22 berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Seringkali kita hanya ada pada tahap pertama dan tahap kedua. Berpikir, berkata. Tapi yang ketiga adalah bertindak. Saudara-saudara, dalam cerita perempuan yang sakit pendarahan ini, ia bukan hanya memiliki iman yang mempengaruhi hati dan pikirannya bahwa ia dapat sembuh, tapi imannya juga dinyatakan dalam tindakan. Maka dengan bertindak ia mengalami mujizat yang luar biasa. Saya teringat kepada cerita dalam Alkitab ketika Yesus berada di pesta perjamuan pernikahan di Kana. Murid-murid itu mengisi tempayan dengan air. Maka tindakan iman adalah sekarang sendok bagikan kepada orang banyak. Saya selalu berkata, wah, murid yang pertama mencoba membagikan itu mungkin gemetaran luar biasa. Karena dia tahu ini air. Tapi ketika dia pertama dia mencoba bagikan sama orang lain. Tapi karena dia Tuhan, karena Yesus bilang bagikan, dia bertindak juga. Bapak Ibu bisa bayangkan getarannya atau ketakutan yang ada pada dia. Mungkin dia berkata, nanti aku akan dimarahi. Karena dia minta anggur, aku kasih air. Tapi karena dia bertindak dengan iman, dia lakukan. Air itu berubah menjadi anggur. Dan ada lagi banyak kisah lain dalam Alkitab. Nah saudara-saudara, 3 hal yang perlu kita lakukan untuk kita dapat menembus batas kemustahilan. Atau mengalami mujizat yang tidak lazim, mujizat yang tidak biasa kita hadapi dalam hidup ini. Yang pertama, saudara, miliki pikiran iman. Yang kedua, perkatakan perkataan iman. Serta terakhir, yang ketiga, miliki tindakan iman. Berani bertindak. Memang di sini kita sering kewalahan. Nomor 3 itu. Berani bertindak. Berani bertindak. Memulai itu tidak mudah. Berangan-angan, merancang, memperkatakan itu mudah. Karena tidak beresiko barangkali. Nanti kan kalau salah tinggal kita bilang apa? Maaf, aku sempat ngomong. Ya udah sebatas itu. Tapi ketika kita masuk dalam sebuah tindakan, maka di sanalah akan menentukan kita mengalami atau tidak mengalami. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Akhirnya saudara-saudara, wanita ini setelah sekian lama, 12 tahun berobat, terus-menerus berganti-ganti tabib, habis segala yang dimilikinya.
putus harapan. Tapi ketika dia berjumpa Yesus, dia memiliki pikiran iman, memiliki perkataan iman, dan bertindak dengan iman. Yesus pun menyembuhkan dia dan penyakitnya disembuhkan. Mari kita bersama-sama menembus batas kemustahilan dengan berpegang pada 3 prinsip ini. Maka dengan demikian kita akan mengalami mujizat luar biasa, pertolongan yang besar dari Tuhan. Amin.